Ancaman gempa bumi yang terjadi dapat mengakibatkan bencana. Bencana adalah kejadian ancaman. Misalnya gempa bumi yang terjadi dan menimbulkan dampak baik terhadap manusia dan sumber-sumber kehidupan. Kita bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam kejadian bencana tsunami, dampak yang ditimbulkan berbeda-beda tergantung dari jarak lokasi dengan garis pantai. Selain kerusakan struktural pada landscape atau bangunan, gelombang tsunami juga bisa menimbulkan korban jiwa. Namun, dengan persiapan dan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengantisipasi risiko tersebut dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Sebelumnya, kita perlu memastikan persiapan matang untuk mengantisipasi datangnya bencana. Perlu dilakukan pendataan warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang akurat di setiap kamar blok hunian. WBP yang tergolong kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan hamil harus ditempatkan di blok yang mudah dijangkau untuk memudahkan proses evakuasi dan pertolongan pertama. Kemudian, emergency contact dan petunjuk keselamatan serta lokasi titik kumpul harus dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Selain itu, kita harus memastikan kesiapan berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti sepatu boots, alat komunikasi seperti HT, lampu darurat, lampu senter, pengeras suara, peta atau side plan, alat-alat pertukangan, genset, tandon air, alat tanda bahaya, serta borgol dan rantai. Selain peralatan, kita juga perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana tsunami. Perlu dibentuk tim siaga bencana yang siap digerakkan setiap saat dan siap mengantisipasi serta merespons semua kebutuhan saat terjadinya bencana. Kapasitas tim siaga harus selalu diperkuat dari waktu ke waktu. Langkah-langkah persiapan yang perlu diambil untuk mengantisipasi bencana tsunami antara lain mempelajari potensi kerawanan bencana, misalkan jarak lokasi dengan garis pantai, serta mengenali tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, seperti adanya gempa bumi yang kuat dan intensitasnya cukup lama, air laut surut sehingga ikan-ikan sampai menggelepar, bunyi gemuruh dari tengah lautan, serta tanda-tanda alam lainnya. Staf juga harus mengkaji, mengevaluasi, atau bahkan jika perlu merenovasi ulang struktur bangunan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak tsunami. Setiap UPT yang berpotensi mengalami bencana tsunami harus memiliki alat untuk memberikan informasi secara cepat dan keras kepada semua WBP dan staf, misalnya sirine. UPT juga harus memiliki shelter evakuasi yang terletak di dalam kompleks UPT tersebut. Sosialisasi tentang tsunami mulai dari tanda-tanda peringatan alam datangnya tsunami sampai dengan tindakan penyelamatan diri terhadap tsunami harus dilakukan secara terus-menerus kepada semua WBP dan staf. Berdasarkan hasil tingkat potensi kerawanan lokasi akan bencana tsunami, staf kemudian menyusun rencana evakuasi yang memuat informasi jalur evakuasi menuju lokasi yang lebih tinggi, yang bisa saja terdapat di dalam area UPT itu sendiri, serta persiapan persediaan darurat makanan, air bersih, dan obat-obatan bagi para WBP dan staf minimal untuk 1 bulan. Staf harus senantiasa memantau informasi dari pemerintah melalui BMKG mengenai potensi tsunami setelah terjadinya gempa bumi, walaupun tidak semua gempa berakibat tsunami. Saat gempa pertama terjadi, petugas segera membunyikan lonceng, peluit, atau sirene tanda bahaya dan memberikan perintah untuk melakukan drop atau tiarap, cover atau berlindung, dan hold atau diam yang harus diikuti oleh semua WBP dan staf. Setelah gempa mereda, staf piket beserta regu jaga bergegas melakukan tindakan penyelamatan warga binaan, penyelamatan dokumen WBP, serta ruang senjata beserta senjata api di dalamnya. Sementara Kepala Rupa melaporkan kejadian kepada pejabat terkait mengenai bencana dan meminta petunjuk lebih lanjut. Dalam kondisi darurat, WBP dan Tamping dapat ikut dikerahkan untuk melakukan penyelamatan WBP lainnya. Tim siaga bencana kemudian bergerak mengevakuasi WBP keluar kamar menuju titik kumpul terdekat sambil menghindari bangunan, pohon, atau tiang listrik.
Sesampai di titik kumpul, seluruh WBP dan staf diminta untuk tetap tenang dan tidak meninggalkan titik kumpul, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Rupam kemudian melakukan pengecekan atas keberadaan dan kondisi seluruh personil UPT. Setelah itu, tim kembali melakukan penyisiran ke dalam gedung untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal, memeriksa genset, memeriksa kondisi tembok dan beranggang, serta memeriksa menara pengawas. Tim kemudian melakukan evaluasi cepat atas kondisi terkini dan mengambil keputusan apakah evakuasi harus dilanjutkan keluar dari area UPT. Tim akan berkoordinasi dengan instansi setempat terkait seperti kepolisian, TNI, dan BPBD untuk mengantisipasi pengamanan selama evakuasi. Dalam kondisi kode merah yang menandakan bencana telah mengalami peningkatan, evakuasi WBP akan dilakukan untuk menjauhi pantai menuju lokasi shelter yang lebih tinggi. Selain melakukan evakuasi terhadap WBP dan staf, tim juga akan mengevakuasi semua dokumen WBP dan dokumen-dokumen kepegawaian dan keuangan ke shelter, termasuk juga mengevakuasi berbagai alat dan sarana pengamanan seperti senjata dan amunisi untuk menghindari kejadian penjarahan atau pencurian. Berada di kawasan Ring of Fire, bencana akibat ancaman tsunami bisa terjadi kapan saja. Namun dengan persiapan yang baik dan sikap yang tenang, kita akan bisa menghadapinya dan mengatasinya sehingga dampak dan kerugian yang ditimbulkan bisa kita kurangi.